Sejumlah klub top Eropa berlomba-lomba untuk meraih star terbaik. Sayangnya hal ini gagal diraih oleh beberapa klub yang bernasib cukup sial. Mereka yang berstatus unggulan justru terlempar di papan tengah bahkan papan bawah klasemen. Ada juga yang sempat nongkrong di zona degradasi. Cetak Gol coba merangkum tim-tim yang apes sebagai berikut. Arsenal start begitu buruk di Premier League musim ini. The Gunners menelan kekalahan di 3 laga pertamanya. Mereka dipermalukan oleh Brentford, Chelsea, dan juga Manchester City. Dari 3 laga tersebut, klub asal London Utara ini gagal mencetak 1 gol pun. Sementara itu, mereka sudah kebobolan sebanyak 9 kali. Hasilnya Arsenal sampai harus terlempar di dasar klasemen alias peringkat 20 dari 20 peserta. Salah satu faktor keterpurukan Arsenal adalah absennya sejumlah pemain penting. Sebelumnya mereka harus kehilangan Thomas Partey, Gabriel Martinelli, dan Edin Nketiah. Selain itu Arsenal juga kehilangan Mohamed Elneny dan pemain anyarnya yakni Ben White. Kelimanya terpaksa menepi karena diterpa cedera virus COVID-19. Arsenal baru meraih kemenangan pertamanya saat laga pekan keempat melawan Norwich City. Tim promosi tersebut berhasil ditekuk oleh Pierre-Emerick Aubameyang dan kawan-kawan dengan skor 1-0. Sebelumnya, Arsenal juga mengalami start yang buruk pada musim 2018-2019 yang lalu. Saat itu, The Gunners masih diasuh oleh Unai Emery dan cuma meraih 3 poin dalam 3 laga pertamanya. Untungnya sekarang Arsenal sudah berada di track yang cukup benar. Mereka sudah naik ke peringkat 10 hasil dari 3 kemenangan berturut-turut yang mereka jalani dalam 3 pekan terakhir. Juventus. Di Serie A musim ini, start Juventus bisa dibilang sangat buruk. Dari 4 laga yang sudah dimainkan, Paulo Dybala dan kawan-kawan belum meraih 1 pun kemenangan. Dari 4 laga tersebut, Juventus cuma mampu mengoleksi 2 poin saja. 2 poin itu didapat dari hasil seri melawan Udinese dan juga AC Milan. Sisanya mereka dikalahkan oleh Empoli dan juga Napoli. Torehan 2 poin tersebut membuat Juventus terdampar ke peringkat 18 klasemen. Mirisnya, start buruk Juventus ini menyamai rekor buruk mereka di tahun 1961-1962 yang lalu. Pada musim tersebut, Bianconeri juga menuai 2 kali hasil seri dan 2 kali kalah. Saat itu mereka ditanimbang oleh Mantova dan juga Lecco. Sementara sisanya dikalahkan Atalanta dan juga Padova. Di musim itu Juventus cuma mengumpulkan 29 poin saja. Hasilnya mereka harus menutup kompetisi di peringkat 12 klasemen. Sementara di musim ini Juventus seakan melanjutkan hasil negatifnya di musim lalu. Saat itu Juventus cuma bisa finish di peringkat keempat dan harus merelakan gelar Scudetto di tangan Inter Milan. Padahal Juventus sudah mendominasi trofi juara Liga selama 9 musim berturut-turut. Lille sempat mengejutkan publik sepak bola dengan menjadi juara di Ligue 1 musim kemarin. Gak cuma di Ligue 1 Prancis, klub yang berjuluk Les Doges ini juga memenangkan Piala Super Prancis. Pada musim 2020-2021 tersebut, Lille menutup kompetisi dengan perolehan 83 poin. Mereka lebih unggul dari Paris Saint-Germain yang mengoleksi 1 poin lebih sedikit. Menariknya, Lille juga berhasil menjuarai Piala Super Prancis setelah mengalahkan PSG di laga final. Pada laga yang digelar di Stadion Bloomfield tersebut, Lille unggul 1-0 lewat gol dari Seka. Berstatus sebagai tim terbaik di musim kemarin, ternyata nggak menjamin Lille bisa tampil bagus di awal musim ini. Buktinya dari 7 pertandingan Ligue 1 yang sudah mereka mainkan, Lille cuma meraih 2 kemenangan saja. Sisanya skuad Les Doges menuai 2 hasil seri dan 3 kali kalah. Lille juga harus mengakui keunggulan Nice, Lorient, dan juga Lens. Padahal ketiganya berstatus sebagai tim papan tengah dan juga tim papan bawah. Atas hasil buruk tersebut, Lille cuma merampungkan 8 poin dan kini terjebak di peringkat 14. Sementara Paris Saint-Germain sudah mencatatkan 7 kemenangan berturut-turut dan kini meraup 21 poin. Penampilan buruk dari Lille ini disebabkan oleh perginya sejumlah pemain pilarnya, mulai dari Boubakary Soumare, Luis Araujo, sampai Mike Maignan. Mereka bahkan ditinggal sang pelatihnya yakni Christophe Galtier. AS Monaco.
Masih dari Ligue 1 Prancis, AS Monaco juga mengalami hal serupa dengan Lille. Dari 7 pertandingan yang sudah dimainkan, Monaco cuma memenangkan 2 laga di antaranya. Sisanya, klub yang berjuluk Les Rouges ini menelan 2 hasil seri dan 3 kali kalah. Atas hasil tersebut, Monaco juga mengoleksi 8 poin seperti Lille. Hanya saja, Monaco sedikit lebih unggul dari selisih gol. Padahal di musim kemarin, Monaco tampil menjanjikan dengan duduk di peringkat 3 klasemen. Saat itu mereka mengoleksi 78 poin dan mengungguli klub-klub seperti Olympique Lyon sampai Marseille. Gak cuma start buruk di ajang Ligue 1 Prancis, Monaco juga tersingkir dari perhelatan Liga Champions. Mereka gagal bergabung setelah disingkirkan Shakhtar Donetsk di babak playoff. Monaco sendiri dikenal sebagai klub penghasil bakat-bakat yang luar biasa. Ada nama-nama seperti Kylian Mbappe, Wissam Ben Yedder, Anthony Martial, Bernardo Silva, Fabinho, James Rodriguez, sampai Benjamin Mendy. Monaco juga harus berjuang supaya nggak mengulang musim yang suram 2018-2019. Saat itu Les Rouges terpuruk dan cuma mampu finish di peringkat 17. RB Leipzig. RB Leipzig merupakan salah satu klub terbaik di Bundesliga Jerman. Hal ini terlihat di mana mereka nggak pernah keluar dari peringkat 3 besar dalam 3 tahun berturut-turut. Pada Bundesliga musim kemarin, skuad di Rotenballen bahkan finish di peringkat runner-up. Akan tetapi, RB Leipzig mengalami kendala di awal musim ini. Dari 5 pertandingan yang sudah mereka mainkan, Leipzig cuma mencatatkan 1 kemenangan saja. Sisanya mereka memulai 1 kali hasil seri dan juga 3 kali hasil kalah. Atas hasil tersebut, RB Leipzig terdampar di peringkat 12 klasemen. Penurunan performa dari RB Leipzig ini disebabkan oleh perginya sejumlah tokoh kunci. RB Leipzig memang mengambil kebijakan dengan melepas Ibrahima Konate, Dayot Upamecano, dan Marcel Sabitzer ke klub-klub lain. Selain 3 pemain tersebut, kubu Banteng Merah juga ditinggal oleh sang pelatihnya yakni Julian Nagelsmann. Celtic. Liga Premier Skotlandia bisa dibilang dikuasai oleh 2 raksasa. 2 klub yang dimaksud tersebut adalah Rangers dan juga Celtic. Akan tetapi di awal musim ini Celtic seakan mundur dari persaingan. Hal ini terlihat di mana Celtic sudah menelan 3 kekalahan dari total 6 pertandingan. Atas hasil tersebut, Celtic harus terdepak ke peringkat 6 klasemen dengan perolehan 9 poin. Hal ini berbanding terbalik dengan sang rival abadinya yakni Rangers. Skuad asuhan Steven Gerrard ini menduduki puncak klasemen dengan merampungkan 13 poin. Uniknya, Celtic sebenarnya menduduki peringkat